Jadi kalau NU ini binasa, kalau NU ini sirna dari muka bumi, maka Indonesia ini akan ikut sirna. Kita tidak mau negara yang kita cintai ini, negara yang didirikan, dimerdekakan, diperjuangkan oleh muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, binasa musnah hanya gara-gara kita nggak benar ngurusi Ansor. Ya, sepakat? Sepakat? Sepakat mau benar? Sepakat mau benar? Sepakat mau taat pada aturan organisasi? Sepakat taat pada baiat yang tadi sudah disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar? Benar ya? Betul ya? Saya akan ingat kalimat sahabat-sahabat ini. Jadi satu pun yang keluar dari barisan ini, sekali lagi, satu pun yang keluar dari barisan ini, maka saya orang pertama yang akan mengeluarkan sahabat-sahabat sekalian. Gitu. Barisan itu harus rapi. Kalau yang di depan jalan kaki dulu, yang di belakang juga harus kaki dulu, kaki kiri dulu. Kalau yang depan jalan kaki kanan, belakang juga harus kaki kanan. Kalau di depan kaki kiri yang jalan, di belakangnya kanan, diingatkan dulu. 3 kali diingatkan nggak bisa, keluarkan dari barisan. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum musu'ah bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat dan kita semua hormati, kita muliakan Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar, Ketua Jamiah Nahdlatul Ulama pimpinan wilayah Jawa Timur, sekaligus yang merelakan pondok pesantrennya kita rusui seperti ini. Sahabat-sahabat sekalian, selain kita ini berhutang banyak kepada Kiai Marzuki, kita berdosa besar. Jadi nanti sebelum pulang tolong semua sampah dipungut. Tidak ada kader Ansor, Banser pulang menyisakan sampah di pondok pesantren ini. Siap ya? Nyun sewu Kiai, mohon nanti kalau ada sampah yang tertinggal saya ditelepon. Nanti SK-nya akan kita evaluasi. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat saya sekaligus mentor saya, mantan pengurus PCI NU Jepang, sahabat Wakil Gubernur Jawa Timur, sahabat Emil Dardak. Alhamdulillah beliau berkenan tadi bersama-sama kita di sini. Kita doakan pada waktunya nanti kader Ansor, kader NU terbaik seperti sahabat Emil Dardak ini akan memimpin Jawa Timur, bahkan memimpin Indonesia. Saya mohon maaf sebelumnya, saya akan memberikan penghormatan yang panjang Kiai, pidatonya sedikit saja. Saya akan hormati semua yang ada di sini, ingat dan tahu. Yang saya hormati, saya banggakan para kepala daerah, Bapak Bupati Malang, Wali Kota Batu atau yang mewakili, dan tentu saja sahabat kebanggaan kita Pak Wali Kota Malang, Bapak Sutiaji, kader Ansor Banser terbaik yang dimiliki Kota Malang. Insya Allah tidak lama lagi sahabat kita Ketua Ansor Kota Malang, sahabat Junaidi akan menggantikan Pak Sutiaji. Setelah Pak Sutiaji bosan tentu saja. Jadi jangan buru-buru. Jadi giliran. Yang saya hormati pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama,
se-Kota Malang, terutama kakak saya, Kang Mas saya, Kiai Haji Isrokun Najah. Beliau ini sepupu saya, jadi sahabat-sahabat Kota Malang memberikan penghormatan kepada beliau itu sama saja memberikan penghormatan kepada saya. Jadi cok macem-macem kalian. Enggih, Rembang. Dan tentu Rois Suriah Jamiah Nahdlatul Ulama Semalang Raya nyuwun sewu Kiai boten saged nyebat setunggalan-setunggalipun, tapi tentu kami semua kader Ansor Banser siap nderekaken panjenengan dengan darah dan nyawa sebagaimana mars yang kami nyanyikan tadi. Yang saya hormati Pak Danrem yang baru sehari, Kolonel Zainuddin tapi bukan Jazuli. Terima kasih hadir di sini Pak Zainuddin. Mudah-mudahan tidak lama lagi menjadi Panglima TNI. Kalau nasibnya baik. Ya semua kan tergantung nasib Pak ya. Ada tanda tangan, ada campur tangan, ada buah tangan, ada garis tangan Pak. Jadi kalau punya semua, punya tanda tangan, punya campur tangan, punya buah tangan, tetapi nggak ada garis tangannya, mohon maaf Pak. Jadi harap menunggu giliran. Yang saya hormati Pak Kapolres atau wakil yang hadir di tengah-tengah kita, terima kasih Pak. Polisi selalu menjadi teman akrab Ansor dan Banser selama ini. Sebagai saudara mudanya Ansor dan Banser. Karena polisi itu lahir jauh setelah Ansor dan Banser. Kita sebagai saudara tuanya polisi, sahabat-sahabat sekalian, harus tahu diri. Ya, sing tua ngalah, sing muda, sahabat muda gajian enggak apa-apa lah. Kita enggak gajian enggak apa-apa. Tapi kita ini saudara tua yang gajian saudara muda, masa yang tua enggak dibagi? Kebangetan gitu. Yang saya hormati sahabat-sahabat pimpinan pusat yang saya bawa bersama saya untuk datang di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Saya bawa komplit Kiai, saya bawa semua, kecuali yang tidak saya bawa Kiai. Ada bendara umum saya ajak, ketua-ketua saya ajak. Banyak sekali di sini, saya tidak akan sebut satu-satu, dan ada komandan Satkornas yang paling gagah ini, se-Ansor, sepimpinan pusat masuk saya, paling gagah Kiai dan paling pemberani di antara kami semua. Ini serius, sahabat-sahabat sekalian, kami ini di Ansor ada 77 pengurusnya, pimpinan pusat Kiai. Semua itu hanya berani ngomong pengen punya istri lagi. Hanya pengen ngomong, dan satu-satunya yang berani melaksanakan itu hanya sahabat Alfa Isnain. Sunnah Nabi yang satu itu kami semua hanya wacana, beliau sudah melaksanakan. Jadi penghormatan kami setinggi-tingginya kepada Dan Alfa. Yang saya hormati para jamaah Ansoriyin, Ansor zaman Riyin, sahabat Imam Ma'ruf, sama-sama Ma'ruf tapi yang satu Amin ini Imam. Jadi agak beda rezekinya Pak Ma'ruf. Enggak apa-apa lah, enggak apa-apa. Yang penting cukup. Dan tentu sahabat yang saya cintai, saya banggakan, Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah ke-13, Jawa Timur ke-13, sahabat Rudi Triwahid Al-Hajj. Saya mohon izin sahabat-sahabat sekalian, para tamu undangan, jika diperkenankan saya ingin mengajak sahabat Rudi berdiri bersama saya. Silakan sahabat Rudi. Terus dikongkon lapo. Ini sahabat Rudi, sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat semua mengakui atau tidak,
Salah satu yang membesarkan Ansor Jawa Timur seperti sekarang ini hanya sahabat Rudi ini. Sini Rud. Jasanya besar. Sistem kaderisasi yang kita bangun di Ansor tidak akan bergerak jika waktu itu ketua pimpinan wilayah Jawa Timur bukan sahabat Rudi Triwahid. Saya atas nama pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor dan seluruh kader Ansor sedunia mengucapkan terima kasih kepada sahabat Rudi Triwahid. Dan dalam sejarah Ansor Jawa Timur di periode sahabat Rudi Triwahid ini, Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur memiliki kantor permanen. Kalau bukan sahabat Rudi tidak mungkin itu. Jangan dilihat potongannya. Gombal itu tergantung fungsi, Pak. Kalau kita bisa pakai gombal dengan fungsi yang sangat strategis, maka dia akan menjadi gombal yang strategis. Gitu. Dan salah satu contoh ini adalah sahabat saya. Tapi tetap gombal. Sahabat Rudi Triwahid ini memberikan jasa besar kepada kita semua, dan saya biasa dengan sahabat Rudi Triwahid begini nih, Kiai, para Kiai, mohon maaf, sahabat-sahabat sekalian, biasa bercanda begini. Dan saya mengundang sahabat Triwahid ke depan ini sebagai penghormatan saya, secara pribadi maupun secara organisasi, karena sahabat Rudi Triwahid tidak sempat menyelenggarakan konferwil. Karena masa kepengurusan yang secara administratif harus selesai. Tidak ada kekurangan apapun. Bahkan yang ada kelebihan. Tidak ada. Saya bersaksi sahabat Rudi Triwahid ini baik dalam memimpin, dia sangat akomodatif dan dia mampu menjembatani setiap perbedaan yang ada baik kepada stakeholder maupun kepada kader. Dan ini prestasi yang luar biasa. Hanya karena persoalan administrasi, mohon maaf sahabat Rudi, kemudian tidak bisa dilanjutkan. Kita lanjutkan kemudian perpanjangan kepada Gus Aam. Gus Aam di sini ya. Nah, ada Gus Aam. Nah. Masih boleh, Gus. Nah. Hah? Ya, sebentar dan sabar. Monggo Gus. Sahabat Gus Aam Notobuono. Ini melanjutkan kepemimpinan sahabat Rudi Triwahid karena secara administratif harus selesai. Tidak ada tujuan apa-apa bagi pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor waktu itu. Kenapa meneruskan kepada sahabat Aam ini, kecuali saya harus ingatkan kepada sahabat-sahabat sekalian, tahun berapa itu, 2013, beliau berdua ini berkompetisi di Konferwil Jawa Timur di Lamongan. Kebetulan yang menang sahabat Rudi. Nah, supaya adil dalam pikiran saya waktu udah kasih kesempatan dua-duanya jadi ketua PW. Nah, ini sebabnya kenapa kita ini molor-molor, karena mereka berdua sebenarnya. Supaya sama-sama sempat merasakan sebagai ketua PW. Beratnya jadi ketua wilayah dengan kader segini banyak itu rasanya seperti apa. Gus Aam ini biar tahu, ben gak ngotot pengen tok. Jadi ada konsekuensi yang harus ditanggung gitu loh. Dan alhamdulillah Gus Aam juga menyelesaikan dengan baik, beberapa PAC juga sudah tertata dengan rapi. Dan alhamdulillah akhir-akhir ini Kiai, mohon maaf para hadirin, beliau Gus Aam mengikuti jejak Komandan Alfa untuk beristri kembali. Sorry. Ini rahasia. Mohon semua disimpan rahasia ini. Saya sengaja pengen stand up komedi seperti ini. Karena saya ingin konferwil ini berjalan dengan riang gembira.
Kita senang-senang aja, kita gembira saja. Saya tidak mau pidato berapi-api seperti biasanya. Nanti kepanasan malah gelut kabeh saya. Jadi gini aja kita ketawa-ketawa menunjukkan bahwa kita ini sudah selesai dengan konferensi. Tidak ada masalah siapapun nahkoda kita, semua sahabat kita. Gitu. Nah, kita ketawa-ketawa aja. Nah, setelah Gus Aam kita anggap sukses, maka kita tunjuk kemudian Gus Abid Umar Faruk untuk menggantikan. Saya tidak mau maju, nggak boleh, karena nggak adil. Kalau Gus Abid maju, yang lain juga harus maju, nggak boleh. Sudah tetap di situ saja Gus, sudah tetap di situ. Gus Abid ini meneruskan pekerjaan Pak Rudi dan Gus Aam yang belum selesai. Diteruskan sama Gus Abid. Di bulan Ramadan mengajukan konverwil, pelaksanaan konverwil, lalu pimpinan pusat menolak. Saya atas nama Ketua Umum kemudian mengundang rapat pleno dan menolak pengajuan Gus Abid selaku Ketua P waktu itu untuk melakukan konverwil karena di bulan puasa Kiai. Kami berpikir kalau di bulan puasa sementara kita punya kesepakatan bahwa setiap konferensi itu harus dilaksanakan di pesantren. Tidak boleh di hotel seperti dulu ya, itu zaman Pak Ma'ruf itu. Sukanya di hotel itu karena ada spa katanya. Harus di pondok pesantren, saya bilang nggak boleh, harus. Nah, karena di bulan Ramadan kita berpikir mana ada pesantren yang bisa ditempati, sementara pasti ngaji pasan gitu di setiap pesantren agak sulit secara teknis. Belum lagi pasti ini semua akan ngaku musafir Kiai. Jadi itu di bulan Ramadan kader Ansor Banser ngerokok semua gitu kan. Kalau difoto nggak enak gitu puasa-puasa. Sudahlah saya putuskan sudah nggak usah kita paksakan di bulan Ramadan, kita caretaker saja. Nah, alhamdulillah muncul caretaker yang tadi dipimpin oleh sahabat Hakam Akso ini. Sahabat Hakam Al-Aqsa ini kita pilih karena dia yang nggak ngerti Jawa Timur sama sekali Kiai. Dia ini orang ngapak Kiai, orang ngapak kepri, benci kayak Kiai gitu. Jadi kalau ngomong di Surabaya ini agak susah dia. Memang sengaja kita pilih agar tidak ada kong kali kong Kiai. Jadi supaya benar-benar netral dia dalam memimpin caretaker. Sekretarisnya pun saya pilih orang ngapak, orang Banyumas, Mujibur Rahman. Mana Mujibnya? Nah itu sembunyi dia. Mujibur Rahman ini saya pilih karena dia kebetulan Korwil Jawa Tengah yang nggak ngerti sama sekali Jawa Timur. Harapan pimpinan pusat pada waktu itu supaya caretaker ini berjalan dengan netral, tidak memberikan keberpihakan apapun kecuali kepada PDPRT dan peraturan organisasi. Sampean mau masih di sini atau mau duduk? Mohon izin. Kami melakukan akreditasi melalui caretaker, sahabat-sahabat sekalian, para tamu undangan dan para kiai yang saya hormati, memang dengan cara yang sangat ketat, bukan karena apa-apa. Meskipun saya dituduh sama Mas Hur, Ketua Lamongan berpihak. Mana Mas Hur? Mas Hur itu sentimen sekali sama saya Kiai. Kita ini hanya pengen tegas, tapi setiap tegas dianggap berpihak. Sampai-sampai dia bilang mau bikin baliho, selamat datang Ketua Umum Yakut Khalil Kaumas, Ketua Tim Sukses si A, gitu katanya. Ini Mas Hur ini, mana kelakuan Mas Hur ini? Dia pikir saya ini akan sakit hati kalau dibegitukan, tapi saya akan ketawain ngeliat anak kecil lucu-lucunya begitu kan ya kita. Kita anggap anak yang belum tahu apa-apa gitu. Nah, kemudian caretaker melakukan akreditasi yang ketat. Karena apa? Seperti tadi disampaikan. Yang pertama Kiai dan para tamu dan saya hormati, GP Ansor Jawa Timur itu benar menjadi barometer. Kalau tadi disampaikan senusantara, tidak, kita ini sudah punya cabang di luar negeri. Artinya apa? Di seluruh dunia barometernya itu. Kita ini punya cabang di Saudi Arabia, punya cabang di Malaysia, punya cabang di Korea, punya cabang di Mesir, punya cabang di Taiwan, sebentar lagi Australia. Nah, ini semua ini berkiblat kepada Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur.
Ini kalau Ansor Jawa Timur organisasinya tidak ditata dengan baik, tidak ditata dengan rapi, rigid, dan tegas, maka saya khawatir nanti yang lain-lain tuh udah gak karu-karuan. Kerjaannya cuma jualan proposal saja gitu. Kita nggak mau itu. Jadi harus jelas standar kinerja menjadi pengurus Ansor itu harus jelas, tidak boleh main-main. Jadi mohon maaf sahabat-sahabat sekalian, yang diakreditasi di bawah B, C, D gitu ya, yang berkonsekuensi tidak memiliki hak pilih, koreksi diri sendiri. Jangan salahkan caretaker. Apa yang kurang itu perbaiki. Supaya di momentum konferensi-konferensi yang lain sahabat-sahabat bisa mengikuti. Ini fair saya kira. Dan saya sudah cek tadi malam, saya minta laporan utuh dari caretaker tadi malam, semua parameter penilaian dan hasilnya saya menilai sudah fair, sudah sangat fair. Jadi tidak ada yang perlu digugat, kecuali yang mau menggugat itu kalau istilah Kiai Marzuki Mustamar pengkhianat gitu. Jadi kita lihat siapa yang pengkhianat di antara kita nanti. Yang kedua, kenapa kemudian kita lakukan secara ketat ini yang paling penting, sahabat-sahabat sekalian. Tadi saya sarapan bersama Kiai Marzuki Mustamar, diingatkan oleh beliau bahwa Ansor ini adalah NU masa depan sekaligus masa depan NU. Jadi kita tidak boleh main-main sahabat-sahabat sekalian. Bagaimana para kiai meletakkan beban mengelolaan NU ini kepada kita. Masa depan NU diletakkan kepada kita sebagai kader-kader muda NU. Kalau kita tidak benar dalam ngurusi organisasi NU, maka dalam organisasi Ansor, maka jangan tunggu lama, NU itu akan binasa dari muka bumi. Kalau NU binasa dari muka bumi karena kita salah mengelola Ansor, maka kita semua akan dibakar di neraka lebih dahulu. Mau sahabat-sahabat sekalian? Mau nggak? Maka yang benar dalam ngurusin Ansor. Sanggup? Itu dong. Ngejak guyon mana apa gayang ini? Itu nggak main-main ini, saya serius. Saya serius. Karena apa sahabat-sahabat sekalian? Nahdlatul Ulama itu didirikan berkali-kali, selalu saya katakan. NU itu didirikan bukan semata-mata hanya untuk mensiarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah. Tidak. Kalau NU sekedar hanya untuk mendakwahkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah, maka para kiai muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Bisri Sansuri, Mbah Wahab Hasbullah, tidak perlu repot-repot bikin NU, tidak perlu. Cukup tebu ireng, cukup denanyar, cukup tambak beras, itu sudah cukup untuk mendakwahkan ajaran ini. Tetapi kiai-kiai ini mendirikan Nahdlatul Ulama ini untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Jadi kalau NU ini binasa, kalau NU ini sirna dari muka bumi, maka Indonesia ini akan ikut sirna. Kita tidak mau negara yang kita cintai ini, negara yang didirikan, dimerdekakan, diperjuangkan oleh muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, binasa musnah hanya gara-gara kita nggak benar ngurusi Ansor. Ya, sepakat? Sepakat? Sepakat mau benar? Sepakat mau benar? Sepakat mau taat pada aturan organisasi? Sepakat taat pada baiat yang tadi sudah disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar? Benar ya? Betul ya? Saya akan ingat kalimat sahabat-sahabat ini. Jadi satupun yang keluar dari barisan ini, sekali lagi, satupun yang keluar dari barisan ini, maka saya orang pertama yang akan mengeluarkan sahabat-sahabat sekalian. Gitu. Barisan itu harus rapi. Kalau yang di depan jalan kaki dulu, yang di belakang juga harus kaki dulu, kaki kiri dulu. Kalau yang depan jalan kaki kanan, belakang juga harus kaki kanan. Kalau di depan kaki kiri yang jalan, di belakangnya kanan, diingatkan dulu. 3 kali diingatkan nggak bisa, keluarkan dari barisan. Itu. Terus kalian pikir itu Ansor butuh kita? Apa kalian pikir ini Ansor itu butuh saya, butuh sampean? Tidak. Sahabat-sahabat sekalian, jangan pernah merasa besar kepala. Sekali lagi, jangan pernah merasa besar kepala. Bahwa kita ini membesarkan Ansor, itu gumede namanya. Jangan pernah merasa Ansor tidak akan pernah besar kalau tidak ada kita. Sahabat-sahabat sekalian, saya harus katakan, kita ini hanya numpang besar di Ansor.
Ansor tanpa kita ini sudah besar. Ansor tanpa kita ini sudah besar. Coba kalau kita ini nggak nempel di Ansor, kalau baju saya ini bukan baju Ansor, nggak mungkin saya jadi anggota DPR RI itu. Nggak mungkin. Kalau saya ini nggak nempel, ya, nggak nempel baju Ansor di sini, nggak mungkin saya ini takut sama istri, nggak mungkin. Itu. Pak Ma'ruf ini jadi anggota DPR meskipun dari Gerindra. Itu juga karena bajunya Ansor. Tadi dia cerita, waktu dia kampanye, dia nggak berani kampanye calon presiden karena konstituennya Ansor semua. Ya kan artinya kan Ansor lagi Pak Ma'ruf, betul kan? Jadi tolonglah sahabat-sahabat adik-adik ini dibantu Pak Ma'ruf. Sudah dapat semua ya? Sahabat-sahabat pimpinan cabang, pimpinan anak cabang se-Jawa Timur yang saya cintai, yang saya banggakan, yang darah dan nyawa saya berikan untuk sahabat-sahabat semua. Jangan pernah kecewakan muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Jangan pernah sekali-kali berpikir mengecewakan para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Sanggup sahabat-sahabat sekalian? Sahabat-sahabat sekalian nggak usah nunggu masuk neraka kalau berkhianat. Berhadapan dengan saya terlebih dahulu. Saya berani nantang sampean satu-satu. Satu-satu kita duel di depan. Kalau sahabat-sahabat sekalian berkhianat kepada muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Sanggup sahabat-sahabat? Buktikan ya. Buktikan. Yang terakhir. Yang saya hormati, saya banggakan para kandidat calon ketua pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor, sahabat Abid Umar Faruk, sahabat Gufron Sirot, dan sahabat Safik Sauki. Saya minta semua berdiri depan bersama saya sini. Harus kelihatan semua. Ini sahabat-sahabat kita semua, sahabat-sahabat sekalian. Saya ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabat sekalian materi kaderisasi pertama kali kita ikut. Ketika kita ikut kaderisasi di Gerakan Pemuda Ansor atau Banser, materi kaderisasi yang pertama disampaikan kepada kita adalah bagaimana membedakan siapa kawan, siapa lawan. Kita tidak boleh memilih kawan, kita tidak boleh salah memilih lawan. Dan 3 orang ini sahabat-sahabat sekalian, ini adalah kawan-kawan kita. 3 orang ini sahabat-sahabat kita. Jangan pernah mendefinisikan 3 sahabat kita ini sebagai lawan. Paham? Paham? Saya tidak mau dinamika yang tinggi, kompetisi yang terjadi antara sahabat kita bertiga ini menyisakan luka. Saya tidak mau. Semua harus berakhir dengan mulus. Ya. Berakhir dengan smooth, tidak ada masalah. Kalau ada masalah saya tidak akan mau tanda tangan SK. Ya. Semua harus berjalan baik-baik. Jadi kalau ada ini tim sukses yang mau coba-coba memprovokasi, silahkan pulang dari sekarang. Daripada nanti jagoannya jadi nggak saya SK. Ya. Jadi biasa saja, beda pilihan, beda pendapat, kita ini biasa saja. Biasa. Pak Ma'ruf pilihan presidennya beda sama kita juga biasa kok. Biasa, ngapain begitu-begini kok jadi masalah. Kita ini sesama sahabat. Kita ini kawan semua. Tolong akhiri konverbil ini dengan cara yang baik-baik. Ingat, Jawa Timur ini barometer dunia untuk Gerakan Pemuda Ansor. Itu sahabat-sahabat sekalian, saya tidak ada pidatonya, isinya semua penghormatan. Isinya semua penghormatan, saya tidak akan memberikan pidato. Dan paling akhir kepada Romo Yai
Marzuki Mustamar, ngapunten Kiai, sekali lagi saya atas nama seluruh pimpinan pusat dan seluruh kader Gerakan Pemuda Ansor seluruh dunia Kiai, berterima kasih diberikan kesempatan untuk melaksanakan konferensi yang fenomenal ini di pondok yang insya Allah barokah. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, para hadirin yang saya muliakan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka konferensi wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur ke-14 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih, selamat bermusyawarah pada sahabat-sahabat sekalian.